Renungan kita dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai 20, yang dimana bacaan ini sering kita pahami sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Di Matius pasal 28 ayat 19, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pertanyaan yang mungkin penting untuk kita jawab di perintah Tuhan Yesus ini adalah, pergilah. Pergi dari mana dan mau kemana? Tentunya kalau kita membaca teks ini, bahwa teks ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus dan menjelang Yesus akan naik ke sorga. Bahwa kebangkitan Yesus masih menjadi keraguan bagi banyak orang dan termasuk murid-murid. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid, dari antara murid-murid ada berapa yang menyembah Tuhan Yesus, tetapi ada di antara mereka yang kemudian ragu-ragu. Dan karena itu Yesus menegaskan kepadanya, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita bisa memahami bahwa kata pergi di sini adalah meninggalkan segala keraguan dan bercerita tentang kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan dari antara orang mati, mengalahkan maut, sebagai tanda bahwa ada kehidupan, ada kebangkitan bagi orang yang percaya tentang kebenaran kebangkitan Kristus itu. Dan pergi kemana? Jadi poin pertama tadi itu, pergi dari mana adalah pergi dari keraguan dan meyakinkan diri bahwa sungguh Kristus benar-benar bangkit. Karena ini yang akan kita ceritakan. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus, saya dan saudara bercerita tentang kebenaran kebangkitan Yesus, kalau Anda dan saya ragu, kalau murid-murid meragukan tentang kebangkitan itu. Jadi pergi adalah meninggalkan keraguan dan dengan keyakinan yang sungguh bahwa sungguh Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Yang kedua adalah pergi kemana? Dalam Injil Lukas secara spesifik di situ disampaikan, Injil Lukas pasal 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bahwa jelas ya, pergi menyampaikan kebenaran kebangkitan Kristus, menyampaikan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus kepada seluruh bangsa, kepada semua bangsa, kepada semua orang. Tetapi Lukas menjelaskan secara spesifik, tetapi harus dimulai dari Yerusalem. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada apa dengan Yerusalem? Mengapa dimulai dari Yerusalem? Kita tahu bahwa penggenapan nubuatan tentang Mesias yang datang untuk menyelamatkan tergenapi di Yerusalem, dan sekaligus juga bahwa Yerusalem merupakan tempat pertama melakukan perlawanan atau penolakan terhadap kehadiran Yesus, Mesias, Sang Penyelamat dosa manusia. Dan ini menghantar kita untuk memahami teks di mana Yesus memberikan amanat agung bagi para pengikutnya atau murid-muridnya. Ayat 11, mengapa dari Yerusalem? Sebagaimana tema kita akan menceritakan kebenaran di tengah-tengah banyaknya berita bohong atau hoax. Ayat 11 sampai ayat 15 dikatakan di sini, dusta mahkamah agama. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu,
Serdadu-serdadu itu yang dimaksud adalah penjaga-penjaga kubur di mana Tuhan Yesus dikubur. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Bahwa berita tentang kebangkitan Kristus telah dimanipulasi. Ada konspirasi antara mahkamah agama, di mana kepala-kepala, imam-imam kepala di situ melakukan persekongkolan, penyuapan terhadap serdadu-serdadu untuk memberitakan berita yang tidak benar atau berlawanan dengan berita yang ada bahwa Yesus sudah bangkit. Dia kemudian memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu untuk menceritakan fakta yang terbalik atau cerita bohong bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya malam-malam, dan itu harus disiarkan kepada semua orang Yahudi. Mereka berhasil untuk menghasut masyarakat, membunuh Yesus, menolak Yesus, dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati menggenapi nubuatannya, kejahatan itu terus berlanjut. Dan ini kemudian menjadi tantangan bagi saya sendiri sebagai seorang murid Yesus, pengikut Yesus. Ini adalah tantangan yang sangat sulit, merepotkan, dan sekaligus menjadi kesempatan yang terbaik untuk memberitakan kebenaran bagi orang-orang yang tahu tentang kebenaran tetapi menolakkannya atau bahkan melakukan perlawanan. Pergilah, ceritakanlah berita yang benar, memberitakan tentang Kristus yang sejati. Itu adalah cara untuk menjadikan orang sebagai murid Yesus. Proses pemuridan menjadikan semua bangsa murid Yesus adalah menceritakan kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa Yesus, siapa Tuhan Allah yang mengutus Yesus, dan siapa Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Menarik untuk kita simak bahwa mengapa berita bohong ini, suap menyuap ini seolah tumbuh mekar tidak terkendali. Karena kalau kita memperhatikan narasinya, memang sengaja dipelihara orang-orang yang merasa diri punya jabatan, punya kekuasaan, dan ketika jabatan mereka, kekuasaan mereka terancam dengan kehadiran orang lain atau kuasa yang lain atau kebenaran yang mungkin saja dipandang sebagai ancaman bagi mereka, maka disitulah suap menyuap, hoaks tumbuh mekar. Ya, jadi saya kira kita tidak heran sampai saat ini, misalnya contohnya di bangsa negara kita ini, kasus tentang penyuapan semakin meningkat, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang paham tentang hukum atau aturan, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Di Indonesia sendiri misalnya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 Ayat 1 tentang berita bohong, rupanya ini tidak memberikan efek jerah bagi masyarakat atau bagi orang-orang untuk tidak melakukan suap dan berita bohong. Ada berita bohong itu terus berlanjut sampai pada Yesus akan naik ke sorga, dan ini menjadi perintah Tuhan Yesus untuk menceritakan kebenaran, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, khususnya tentang hal kerajaan sorga. Ini sulit, pasti.
ini menjadi berat, pastinya bahwa ini adalah perintah yang sangat berat bagi murid-murid, tapi jangan takut. Karena di Matius 28 ini mau menegaskan tentang otoritas Yesus yang diberikan oleh Allah, bahwa segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku, telah diberikan kepada Yesus. Karena itu jangan takut memberitakan tentang kebenaran. Di ayat 20 Yesus sangat tegas bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Karena itu tugas Anda, tugas saudara dan saya adalah bercerita tentang kebenaran kepada siapapun, termasuk terhadap orang yang merasa diri punya kuasa, yang terus memelihara suap menyuap karena kepentingan mereka, karena jabatan mereka. Bahwa kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, harus menjadikan semua orang murid Yesus dengan mengajarkan kebenaran. Ajarlah mereka segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini adalah perintah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran. Segala yang telah diperintahkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus harus disampaikan kepada semua orang, kepada semua bangsa, supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bagian yang mungkin untuk kita pahami bahwa perintah ini tidak dalam proses kristenisasi, tapi lebih pada menyampaikan perintah Yesus sehingga semua orang bertindak berdasarkan dengan ajaran-ajaran yang telah Yesus sampaikan. Mari kita bergerak menyampaikan kebenaran, melawan hoax, melawan berita bohong. Dan kita pastikan diri kita tidak menjadi sumber atau penyebar berita-berita yang tidak benar. Tunaikan tugasmu, Tuhan Yesus menolong kita. Amin.